pergaulan sekarang, ini toksik ditambah lagi dengan komunikasi lewat media sosial. Ngerti gak lo? Lu ini bergaul nih lu sama si Luna, lu yang sebelum lu kenal Luna kan Luna pasti udah punya teman sendiri dong. Nah, temannya yang Luna yang teman sendiri itu ngeliat lu mungkin nggak suka. Iya. Cemburu sosial. Profesi B dari A ke A. Too much. Iya. Kalau sekarang si Anggi turun sendiri, mana si Anggi? Anggi jangan nonton Pak Akun bodong lo Anggi. Gila. Kok komen aku nggak jalan ya? Hah? Komennya emang jalan. Jalan. Lihat bareng mana gitu kan? Nggak ada. Ini juga si Uzi, lu udah hubungi si Uzi tapi nggak ada kabar kan dari si Uzi? Iya, tapi dia tetap optimal kok. Dia melakukan pergerakan kok hari demi hari. Iya, hari demi hari. Itu nggak easy. Maksudnya kayak mau bilang live bareng apa segala macam. Untuk menolong itu nggak easy, Mak. Apalagi si pelapor banyak barbuknya. Lu sepowerful apapun segala macam, institusi itu juga mikirin image mereka gitu loh. Karena sekarang kan udah banyak gembor-gembor terlalu parah. Ini untuk bagi mereka receh lah, Mak. Selebriti dan lain-lain itu receh gitu loh. Hanya bisa mungkin diuangkan oleh oknum atau apa, semua kan pakai money talk. Iya. Tapi kayaknya kalau Yuka itu kayaknya nggak dipakein uang deh, karena ini udah terlalu masuknya internasional. Itu masalah si Yuka ini kan WNA, jadi tuh dia yang berhubungan ngelihat kasusnya Yuka itu bukan polisi Indonesia, enggak, Interpol, Menteri apa sih, Menku ya, Interpol, terus cyber, imigrasi, ya imigrasi juga, terus satunya lagi embassy, itu semuanya. Jadi kalau untuk dibayar kayaknya enggak deh. Konsekuensi mafia kata Adan, iya Kak Ino. Cuman kembali lagi ya lo Kak Ino, karena kalau seandainya yang dulu yang gue tahu si Yuka, kembali lagi ya, kalau tahun 2023 gue kenal Yuka itu 2022 kalau nggak salah deh, akhir tahun. Kalau nggak salah, iya akhir tahun. Enggak yang benar-benar gini. Nah mungkin karena dia malas, satu juga mungkin karena dia malas pengen cepet dapat duit banyak, ya ini yang diambil gura-gura ini, dan akhirnya memfitnah sana memfitnah sini. Ya itu yang tadi bilang Adam, konsekuensinya dapat ya, iya dapat gitu kan. Coba kenalin dulu dong Anggi dong, nggak masih ada. Hai Adam, aku Anggi. Nah, aku tahu LL itu jadi zaman dia belum ketok magic ya. Jadi Waria itu kalau udah merasa cantik tuh begitu sifatnya tuh. Aku war, tapi aku nggak sifatnya nggak begitu. Jadi jangan merasa paling cantik kalau kita udah ketok magic gitu. Jadi merasa sombong. Ya bagus lah. Gitu. Makanya jangan pernah main sama orang-orang Jakarta yang show up di publik. Itu adalah bullshit. Karena tamu salonku itu orang-orang kaya lama Jakarta, menteri-menteri zaman era Soeharto tuh, sama orang-orang beneran kaya. Orang beneran kaya itu nggak mau di show up kehidupannya. Tuh. Iya betul. Tamu-tamuku itu yang punya kapal tanker minyak di Jepang, yang punya restoran Barun Bistro, yang punya rumah Kartanegara, anggota DPR, yang punya apartemen Senopati, yang punya hotel W, Ibu Magda Tagalung. Tuh. Jadi orang kaya lama itu nggak mau di show up kehidupannya karena mereka benar-benar silent gitu. Maka tadi aku dengar cerita kamu, aduh ngapain sih dibahas Waria begitu? Itu Waria sampah. Udah deh. Kita udah baik, tetap aja dijelek-jelekin. Percuma. Jadi semua kebaikan itu dihilangin. Itu kalau kata gue sih gara-gara pergaulan juga loh, Gi. Iya, pergaulan. Jadi ikut-ikutan sama pergaulannya karena pengen gue pengen nampil pergaulannya karena dulu juga gitu. Iya, Mbak Vera, emang pergaulannya begitu jadinya pengen gue satu. Ya kayak monyet. Oke, naik ada nih, kita kenalin ya. Ini cakep. Oke. Namanya Adam. Dari Jakarta, tapi Hai Mape, halo. Good evening. Malam. Mana mukanya kok nggak ada? Udah gelap banget nih. Jadi nyalain aku tuh udah DM
Mavera tuh many times tapi Enggak, nggak pernah dibales. orang cuma satu yang aku baca. Masa? Terus nggak ngomong apa-apa? Nggak balas apa-apa. Cuman kan Adam cuman itu kan cuman komen, bukan DM loh. Itu Instastory ada komentarnya, itu DM emangnya. Oh, DM, aku ada DM, pengen aku deh live bareng ngeliatnya Tom. di Instastory, apa komentar Instastory Enggak, tapi gitu kan. timingnya tepat banget sih, tengah malam, jadi nggak begitu banyak yang ngelihat. Kamu kenal Yuka gak? Kemarin Iya, ketemu lagi pas meet and greet. iya, real friend. Gini, Nah gimana kalau gimana? Adam itu dari pihaknya FS ada kenal, Mami Online satu segala macam dan lain-lain. Iya kayak. Yuke, my friend, udah keep in touch. Kak Usi juga baik, Kak Putri Jimbo juga baik banget. Aku udah ketemuan sama mereka semua as personal. Bener-bener ketemuan. Tapi kalau di luar pertemanan, kita kan sudah dewasa. Seperti kata Maven, itu nggak logis karena perbedaan pendapat, terus kita bermusuhan. Apalagi, ya kan, apalagi kita tuh bukan bagian dari mereka yang dapat duit, yang ikut-ikutan bisnisnya segala macam. Jadi so netral gitu. Jadi kalian tuh nggak bilang menggiring segala macam, nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya kan, kalau gue kan ngomong apa yang masuk logik gue dan apa yang gue lihat, ya kan. Jadi gue teliti, gue gini aja guys ya, intinya ya, tidak ada, kalau masalah ngomongin masalah skincare dulu ya. Tidak satupun brand yang tidak pernah trial error, learning by doing. They doing mistakes. Iya, in their past mereka punya jejak rekamnya, mereka semua punya kesalahan. Itu udah kesalahan. Iya, etiket biru lah dan lain-lain segala macam, itu semua itu udah pasti. Cuman di sini siapa yang bertobat di luar seolah-olah itu kayak paling benar, itu juga nggak boleh. Iya. Terus ada soal si markup harga yang bilangnya yang jadi sekian, itu terserah. Iya, bisnis, kalau lu pada mau beli ya terserah gitu kan. Betul. Bisnis itu kalian beli barang Rp1.000 mau jual 1 juta, kalau kalian bisa kayak pembeli happy, why not gitu kan. Terus kalian bisa nge-branding dan dia juga recreate loh, nggak mentah-mentah dia jual, dia punya effort untuk brandingin. Terus ada biaya advertising, gaji karyawan ratusan bahkan ribuan karyawan. Itu banyak, iya. Benar. Ini jadi jangan maksa orang beli barang 1.000, mentok-mentok lo harusnya jual 10.000. Ya nggak bisa bilang begitu ya kan. Bisa, namanya bisnis is bisnis. Asal lo mau bayar ya why not gitu kan, lo happy ya gue happy gitu kan. Terus kalau masalah my friends, ya sebut aja itu kalau ketemu gue udah ketemu juga ya, itu konsekuensi udah gitu aja. Itu konsekuensi ya. Itu sudah dewasa, jadi ini pelajaran juga. Intinya nggak boleh takabur gitu loh. Iya benar. Kita misalkan kita punya teman yang punya backingan, kita punya channel, kita punya relasi segala macam, tapi bukan diri kita sendiri, teman kita, kita, betul nggak? Kecuali lo punya powerful, lo ada di posisi mau bilang lo jenderal, kepolisian dan lain-lain, lo masih bisa tuh. Tapi selagi ini kalau lo cuma dari teman ke teman kan lo nggak ada istilahnya. You can expect anything. Iya, nggak bisa gitu kan. Setiap orang pasti ngelindungi dirinya masing-masing at the end. Oh iya, itu videonya kan udah jelas banget. Nah, terus buat orang-orang yang nggak ngebelain Yoka atau segala macam juga jangan disalahin. Nggak bisa, itu udah konsekuensi. Itu udah lagu lama, maaf. Iya, tunggu, kalau seandainya dibilang, gue juga ada statement, gue bilang mana temen-temennya gitu kan. Yang mana dia sekarang, at least lah ya, kan kita kan main Instagram. Ini semua udah pada ngomong kan, sekarang ini waktunya cari aman masing-masing gitu kan. Kalau bisa ngomong cari aman masing-masing secara
lu kenal, lu pernah tidur bareng, lu pernah minum bareng, habis lu telepon si Uzi lah. Kak Uzi gimana yuk ke namanya teman. Even we cannot just say she's my best friend at slow up me like you know her, right? You spend time with her, you drinking together, you eating together, you spend quite a lot of time together. So basically when she got a problem, apa you need to call Uzi. Kadang juga Can pada you bilang, can, aku kan nggak kenal, aku kan nggak tahu harus sampai dihubungin. Itu gue nggak suka. Gue oh dengar, ya, maksudnya di sini oh, I don't, siapa yang Mavera omongin ya? Mavera bisa ngomong inisial. bukan lu kok, yang pasti bukan lu. Iya, Yang pasti bukan Adam. Gak ada sangkut pautnya gitu. Nah, cuman aku ya Adam ya poinnya disappointed ada beberapa pihak yang sebetulnya yang sebetulnya digadang-gadang tidak membantu Yoke, padahal di balik layar si doing a lot of things juga. Ya, tapi kan mata di sini kan banyak. Dan gue direkam loh, kadang ada yang ditanya direkam kasih ke gue. Gue nggak atau cuman mikir gue ngomong enggak. Jadi gue gini ada. Kalau sana ada yang ngomong kan juga netizen, istilahnya nih netizen kan dua kaki juga. Cuman itu kalau gue orangnya, gue udah berkali-kali bilang, kalau gue nggak ngeliat, gue nggak dengar, gue nggak bakal mau keluarin statement. Betul. Tapi gue dikirim rekaman, ditanya ada yang live, ditanya itu gimana Yuka, jawabannya ketikannya beda dan dijawabnya juga beda. Di situ langsung gue bilang, karena gue tahu Yuka itu baik. Dia baik. Dia cuman salah pergaulan. Kalau buat gue ya pribadi, kalau buat gue di geng botol Yuka baik buat gue. Tapi kan buat Gisa kan mungkin dia nggak klik. Betul. Baik, gue ngeliat dia baik, nggak ada yang namanya negatifnya. Tapi kesininya, gue lihat, aduh, benar nih udah parah nih si Yuka. Dan yang gue ceselin temennya naik di live-nya dia nggak pernah, Yuka lu nggak boleh ngomong begitu, kagak, malah dibilang, iya, emang bandit lu ya, emang bandit. Namanya itu anak kecil, baru meletak, ngerti gak sih? Baru minum-minum, nggak kasihan gitu. Ini sekarang dia kalau sana ditaruh bangsa-bangsa 10 atau 8 tahun kan kasihan. Karena selama ini mikirnya dia itu kan ada di luar, ya kan? Tapi kan lupa masih punya dua, bukan totally udah warga negara US kan? Sorry, kenapa? Bukan warga negara US kan, 100% bukan kan? Bukan kan, masih Indo kan? Itulah yang bisa buat dia tuh kena, karena dia juga terlalu takabur juga. Dan gini guys ya, sesalah-salahnya orang, dia sempat mention juga beberapa gen, ya, pihak ini segala macam secara frontal, itu juga bahaya. Kita tuh jangan so jagoan di sosial media zaman sekarang. Yang namanya institusi dan lain-lain, mau mereka salah, mau mereka apa segala macam, kalau kita terlalu berani frontal, ya itu konsekuensinya. Bener nggak, Mak? Itu konsekuensi. This country itu begitu. Kalian udah tahu kan cara hukum negeri itu seperti itu. Cuman ya Adam, kalau gue lihat waktu pas sama lu, dekat-dekat sama lu ya kan, waktu pas dia meet and greet kan gue udah kenal juga. Kayaknya masih positif loh. Masih sifatnya itu yang untuk ngerosting emang cuma sama si Fitri, emang dia ada rasa dendam kan sama si Fitri. Lepas dari elu, udah kemana-mana. Lepas dari elu. Serius. Karena dia teman live-nya dia tuh, kalau seandainya dia live yang halunya dia tuh, dia pengarang bebas yang kalau gue jempolin dia bener-bener loh. Sampai gue juga kemakan kan, dia bener-bener loh pengarang bebas abis. Tapi kalau seandainya sama lu dia nggak ada teman live, dia tuh kan nggak ada istilah sosialisasi yang ada di Amerika. Temen nggak punya, kerja doang, kerja sama live, ya kan? Berani kan dia backingannya Madam US, enggak. Jadi itu yang backingnya itu yang cepunya dia, setahu gue. Itu yang gue bener-bener, sumpah gue tahu. Kan gue nggak berani bilangin di sini, karena emang juga dibilangin nggak usah diomongin. Gue tahu. Itu yang gue sesalin tuh, karena dia pacaran aja ya dulu yang kokok-kokok itu kan saya kayak benar, karena dia tuh orangnya terlalu naif. Enggak, tapi itu sebenarnya benar atau nggak sih? Gue secara personally call with her,
itu kayak bener-bener gue ngikutin ritmenya ya bener-bener banget, tapi di pikiran gue it doesn't make sense at all for me personally. Tapi gue berusaha aja memberikan jawaban kayak oh ya udah itu benar, udah ngobrol aja wajar. Tapi sebenarnya enggak. Yang pertama lagi pas gua tentang dia sama Fitri, talk about Fitri ya all the time ya. Oh ya Fitri gini gitu kan. Oke, oh gitu ya, Waktu pas kita ribut sama Yuka, geng botol ribut sama Yuka, baru ketahuan di situ. Oh my goodness, she talk a lot of shit. Jadi tuh yang waktu pas kejadian di Bunda Korla, di rumahnya Bunda Korla, itu nggak gitu, terus Yuka making up. Do you understand? Do you feel me? Jadi gue bilang, oh jadi akhirnya yang tadinya gue 100% believe ya, dia just ngomong, oh enggak nih, akhirnya dari situ lah gue jadi malas. Enggak ya, saya temenan, cuman gue temenan sama dia bukan di karaoke ya, gue temenan sama dia itu di Ibu Duk. Maaf Vera, Kak, intinya kenapa gue bersikeras banyak yang nggak bener. Iya benar. Gue juga pengamat dan punya fake account juga. Gue selalu lihat live Gengbot dan lain-lain. You are very objective. Dan misalkan gue tahu cerita realnya nih, tapi gue nggak ngomong kan, karena kan gue mau damai-damai aja, ngapain sih maaf ya kan. Terus whatever you say itu logik udah benar gitu loh. Dan tapi geleng-geleng kepala sama misalkan ada orang yang berbeda pendapat sama lo, tapi kan enggak deh menurut gua kayak how come ya they can punya pikiran-pikiran kayak gitu. Terus yang kedua, whatsoever, don't be offended buat kalian not straight. We are kan still I'm gay gitu. Gue bilang I'm gay, but you are straight gitu kan. Lu nggak maaf ya. Ada something yang different on track. Pasti ada yang berbeda pemikiran dengan definitely ya. Lu understood kan. Jadi lu kan pasti lebih pahami gitu. Kadang susah diingetin, kayak gue aja kemarin deket banget sama LL, ya kan? Sampai gue crash dikit, kena fitnah dan lain-lain. Ini gue ngomongnya sama kalian kalau lihat story gue tuh sama LL. Iya, gue ada story yang parahnya luar biasa banget, yang buat gue very disappointed banget. Bahkan bukan dari LL, kalau so you not be friend with her anymore then? Kalau gue up dari kemarin rasa sakit gue, itu gue udah melambung tinggi banget viralnya karena gue ributnya bukan cuma sama LL. Gue sakit hati sama satu keluarga MC terkenal yang dekat sama LL. King Kong? Bukan. MC. Oh, MC. Oke. Sama his family gitu. Gue ada crash segala macam, tapi gue nggak mau speak up, nggak mau ngomong apapun karena gue tahu tetap berteman dengan mereka ada konsekuensinya. Gitu. Nah, di Jakarta ini maaf ya, kalau gue bilang malu, temen gue yang kayak Yoka segala macam banyak banget gitu. Tapi gue gue selalu berantem terus sama teman-teman yang modelan begitu. Kenapa? So suci maaf ya. Kalau lu mention orang yang main sama gue ada positifnya, ngerti nggak? Gue itu kayak gue kayak narik karena their life sometimes is all about fun. They just trying to be happy. Main sama gue, ketika gue melihat something wrong, kayak lu out of your character, lu nggak boleh sampai terlalu lepas kayak gitu, apa segala macam. Gue seolah-olah tuh kayak orang yang controlling. Sampai didikta loh. Ketemu sama gue ngomong bahwa how your first impression about me, gue tanya gitu kan sama Yoga. Lu kebanyakan kontrol sih, kebanyakan ngontrol gini-gini. Udah. That's what you could say that to you? Iya, dia ngomong gitu ke gue. Gitu. Misalkan kayak hal-hal negatif lah, kayak control freak gitu kan enggak kan? Kenapa? Control freak gitu enggak kan? Bukan. Kontrolnya itu very basic yang kita tuh as a human doang. Ngerti nggak sih? Oke. Bukan
case dia misalkan gini, lu famous tapi hanya pada kalangan tersendiri doang. Nggak semua orang lu berhak being a diva, ya kan? Terus lu because you are famous, lu bisa say something louder kayak weh wah 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 gitu kayak LL segala. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Biarin aja gue biarin gitu-gitu. Jadi gue kayak gitu kan. Karena mungkin secara ketenaran ya gue mah ya nggak ada apa-apanya lah sama sekali gitu kan. As a friends gue selalu reminder teman-teman gue, dan karena itu gue dijauhi karena gue nggak bisa ngeflow yang sama Adam mah nggak bisa 100% ketawa, males gue gitu, ngerti nggak sih Mak? Kayak terus sekarang lu nggak usah mikir yang begitu Adam, just leave it, you know. Iya makanya gue leave it. Sekarang sosial gue persempit banget dan gue jarang banget Mak kayak mau naik lagi apa segala kayak gitu. Hang on. Gisal tolong angkat telepon di grup, bilang gue lagi live. Gitu. Gue ditelepon di grup. Bilang kayak gue lagi live. Terus kayak transgender apa segala macam, they have something wrong with them. Enggak semua, bukan. I'm so sorry, bukan. Gitu kan terbentuk, ada yang dari background, ada yang dari trauma, ada yang desire, ada yang memang bilangnya gue terjebak dan gue mau jadi diri gue yang sesungguhnya dan lain-lain, ya kan? Nah pasti kalau yang dari aneh-aneh jadi aneh-aneh. Tapi lu sama LL ini ributnya cuman gara-gara dia nggak suka lu bilangin gitu maksudnya? Gini Mak, gini ya, intinya adalah gue masuk ke LL, terus semua orang itu selalu menganggap gue itu seperti dayangnya, seperti asistennya gitu loh. Terus ketika tapi kan itu kan menurut pendapat teman-temannya, ya kan? Kembali lagi ke lu ngerasa gak dibilang seperti asistennya dia? You are like her assistant, no, right? Lu cinta Luna behind the camera, gue walaupun sakit hati dan sedih dia memperlakukan gue, kalian semua gue sumpah demi Tuhan, lu cinta Luna itu baik, dia sensitif, dia gampang menangis, dia tahu hal-hal dasar yang sebenarnya kita nggak boleh nyakitin orang lain, kita nggak boleh ngejahatin orang lain. Dan dia a lot of crying setiap gue nginep di tempat dia nangis karena disakitin banyak pihak. Tapi yang gue sebelum dia maju juga betul, pokoknya bagus deh. Tapi jeleknya adalah gue nggak tahu kenapa siapapun yang dekat kalau salah dia berubah menjadi salah gitu, ngerti nggak sih Mak? Hormon langsung keikut gitu loh Mak, sama environment. Hormon. Gini Mak. A lady boy dia do the same thing like that. Karena hormon. Ya gini, guys, gue tuh bukan orang kaya at all. Di Jakarta ini gue masih ngontrak gitu loh. Gue tidak ada transportasi segala macam, tapi gue menghargai diri gue, bukan sombong bukan apa, gue menghargai proses. Sampai di titik ini aja gue udah bangga karena dulu kan gue parah banget. Nah, intinya gue bisa ribut, gue ikut ke pergaulan Luna yang udah oke banget. Ini kayak, ini siapa yang lo bawa? Kayaknya manfaatin lo deh, kayaknya jahat deh, kayaknya gini deh, kayaknya gini deh, kayaknya gini gitu. Dan itu keluarga besar, keluarga selebriti yang gituin gue. Keluarga selebriti. Lo bisa spill? Nggak bisa. Keluarga selebritis yang gituin lo? Keluarga selebritis yang gituin gue. Dan gue nggak gini. Jadi intinya adalah ketika gini, gue menganggap Luna itu my very very best friend and sister gitu. Banyak hal yang Luna tuh berbagi rezeki sama gue, tapi kayak gue merasa 80% itu keikhlasan karena she's my friends. Sometimes I do her hair, sometimes I do her makeup, I give the recommendation, I'll help her nice. Okay. build karakter, ya kan?
videos, a lot of videos gitu. Terus kayak cariin her some jobs atau apa by my relation gitu. Tapi orang nggak lihat itu. Nah, gue masuk ke lingkungan dia, tiba-tiba dia minta tolong sama gue, Dek, someone offer me some job with English dengan bahasa Inggris. Gue juga nggak fluent, gue juga berantak. Tapi at least gue bisa lah. Nah, dia kasih handphonenya ke gue, jebret. Tiba-tiba si keluarga seleb ini ngechat dia, Lun, menurut aku si Adam ini manipulatif deh. Kayaknya masalah keuangan bisa bohongin kamu dan lain-lain. Kamu harus hati-hati ya sama Adam. Di situ gue jelas banget, Mak. Lu baca itu? Iya, Tuhan menunjukkan what the fuck, really? gue. Dan itu lagi syuting, itu keluarga mereka lagi ngumpul, dan keluarga mereka tuh act yang kayak underestimate me so much. Parah, abis. Padahal, terus lu gimana? Padahal, Mak, dari make up, I find the endorsement dari nails, the whole family, cinta Luna. The whole family gue yang tentuin dressnya ini segala macam dan lain-lain segala macam. Terus yang orang nggak tahu behind the scene, yang orang nggak tahu behind ya. Pas momen Luna pas segala macam as a friend ini nggak boleh diungkit sebetulnya. Pokoknya balance deh, Mak. Gue take and give, bukan begini-gini gitu sama mental gue. Orang yang kenal gue giver juga dengan kapasitas gue. Nah, terus lu ada satu kata dua kata gak buat yang nge-DM si Luna? At least kan lu udah baca nih, setengahnya shit, what the heck, what's going on? Terus lu nggak tanya dia, what is this, what is all about, like that? Gue nggak pakai satu dua kata pada saat itu. Okay. Itu so what you do? Lagi rent villa, lagi belah kamar villa, itu dihormati banget. Misal semua orang akan gini, ibu punya hotel belasan, punya villa belasan, she's so famous, her son so famous, dan lain-lain gitu. Gue ketok kamarnya, gue labrak loh. Serius? Demi Tuhan, semua bukti chatnya apa macam ada, semua bukti chatnya ada. Ini harga diri, Mak, soalnya. Dan banget dia ngomongin like $1,000 about gitu, tentang $1,000 sekitaran. Sedangkan menurut gue bergaul sama LL, gue udah spend more than that buat dia for free gitu. I bring a lot of stuff for her gitu kan. Belum lagi jadinya kalau mau as profesional gitu kan. Nah, gue bener-bener labrak terus gue ngomong, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu tuh orang besar banget loh, gue bilang gitu. Kamu orang besar dan kamu punya anak laki-laki, ya kan? Gue terlahir miskin. Bagaimana kalau anak lu terlahir miskin ketika dia have a good heart, punya intention yang baik sama orang, ketemu orang kaya itu gituin anak lo kayak lo sekarang gitu. Karena aslinya kan dia bukan kaya gitu kan? Aslinya bukan dari orang yang lahir kaya gitu kan? Siapa? Yang lo ngomongin ini. Oh, kaya. Dari lahir kaya. Oh, super kaya. Ini gue lagi tebak-tebak loh. Yang lo ngomongin ini, lo harus DM gue, lo harus kasih tau ke gue. Ya, ini orang tua si artis ini, orang tua si artis. Orang tuanya, oke. Yang super kaya ituin gue labrak dia. Nah, after itu she says apologize. I'm so sorry. Ternyata kamu tidak seperti yang saya bayangkan, bla 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 segala macam dan lain-lain. Terus tiba-tiba gue pulang dari Bali, selesai project itu, terus tiba-tiba gue diblok sama LL dan semuanya diblok. Jadi sorry-nya dia itu hanya pretend doang, pura-pura doang. Oh, jadi lu pulang dari Bali, semuanya ngeblok lu? Semua, the whole family, the rich family itu ngeblok gue. Dan sampai sekarang akses gue ke Luna putus. Ini pesan aja buat Luna, gini ya, gue manusia biasa. A lot of mistakes, but I have attention for my best friends. Gue nggak pernah mau jebak teman gue.
gitu. Gue pasti kasih good advice menurut gue, tapi balik lagi ke orangnya. Dia sudah pernah dicepu. Kenapa? Ya, dia sudah pernah dicepu. Yeah, I know that, I know. Ya, tapi dia maafkan. Yeah. Dia pernah dibohongin sama manajemennya dan lain-lain, tapi dia maafkan. Yeah. Very big Because money. she have a good heart, you know. Habis itu dia pernah temennya pernah jual tas branded, ternyata palsu. What the heck, really? What is that, Hermes? Ternyata palsu, dia butuh uang, lalu dia mau jual, ternyata palsu, tapi dia maafkan. Ya. Oke. Hermes bag bukan, yang Hermes bukan. Si Hermes itu kan yang ngasih kan Miss Mega kan. Itu palsu. Itu barangnya udah ada di gue, sekarang buat gue. Palsu tapi agak mehong gitu, 15 jetian. Kalau palsu Hermes yang murah-murah kan 2 jeti, 3 jeti, ini 15 jetian. Sekarang ada di gue barangnya. Super. Iya, super lah ya. Ya, terus. Luna ngasih gue. Nah, selama gue berteman sama Luna, gue bilang, you have a good heart. You should make your boundaries dan lain-lain ya kan. Harus buat batasan dengan orang-orang itu gitu loh. Nah, tapi dengan tipu-tipuan itu, Luna itu masih memaafkan mereka, tau nggak kenapa? Why? Karena mereka bisa buat Luna tertawa dan bahagia dan happy, even toxic, ngerti nggak? Even toxic, iya. Kan gue yang selalu kritikal, ngerti kan? Ngebawel gue modelannya, jangan tuh duit kan udah punya kak sepatunya, itu look similar, nggak ada gunanya lu beli itu, better you buat your future, saving money dan lain-lain gitu. Nah, terus kak, lu tiap ngajak makan orang, dia kan ada uang, masa 20 orang datang, lu 20 yang bayar. Nah, karena itu temennya nggak suka gue, jadi gue mematah rezeki. Karena lu ngomong apa, iya lu sama juga, iya sama sih kayak gue juga gitu. Gue kalau seneng ngeliat orang udah terlalu baik, gue bilang, lu stop, lu banyak ngeluarin duit, gantian gitu kan. Karena gue mematahkan rezeki, bukan rezeki, mematahkan Luna itu bisa nyawer-nyawer ke orang-orang surat lingkungan dia. Jadi ketika gue punya kesalahan sedikit, satu orang nyerang gue, Lunanya ke dislike. Nah, ini pesan gue aja, gue udah gak punya akses lagi ke Luna. Semoga ada yang ngadu. Ntar gue ngadu. I love you. Ntar gue aduin. Tadi bantu sama Game Botol. Ini gue rekam. Ini bakal gue rekam. Realnya ntar gue suruh Kak Gisel aduin. Karena Kak Gisel kan komunikasi sama Luna. Intinya, I won't apologize. Gue mau minta maaf dengan ketidaksempurnaan gue sebagai teman. Tapi gue mau lu merendahkan diri lu. Gue mau lu membuka mata lu. Kita sharing berduaan, kita udah buka-bukaan separah itu lingkunganmu. Kalau lu lihat sama kesalahan gue, nggak ada apa-apanya. Kalau gue memang punya kesalahan sama lu lihat gitu. Bukannya gue minta dimaklum-maklumin, Mak. Ngerti kan, Mak? Tapi gue juga bisa sebagai manusia. Cuma bener-bener dia juga kebuka juga. Bener. Gue gak ada apa-apanya, Mak. Ini gue lingkungan dia lebih-lebih gitu, ngerti nggak? Iya. Gitu. Jadi si Luna ini gampang dipengaruhi ya, karena dia kesepian dan gampang gampang gitu. Cuman kenapa dia marah banget sama gue? I know dia itu trust gue banget, ya kan? Dia juga udah sayang gue udah sayang dia as a sister brother. Udah terlalu banyak yang diomongin kartu-kartunya gitu, ibarat kalau mau hancur dalam sedetik, I can do that, then she can do that to me back, ya kan? Kita sama-sama bisa banget gitu kan. Udahlah, maafin gue lah gitu intinya, Mak. Oke, sekarang gini, coba lu ngomong, misalnya gue Luna, lu ngomong apa? Ini mulai sekarang gue rekam. Kak, banyak orang yang bilang gue manfaatin lo, banyak orang yang bilang gue controlling lo segala macam, ya. Lu boleh sharing semua chatan kita di WhatsApp ke orang-orang. We always talking about life, semuanya tentang kehidupan, gimana caranya ke depan, apa yang sudah lakukan. Lu punya kerajaan sendiri,
Gue buat PT sama dia, ngerti nggak? Buat bisnis, ya kan? Nah, itu di fragrance. Masalahnya, Mak, ini tambah lagi masalah buat gue. Seolah-olah gue manfaatin karena gue di bidang parfum. Temen, seolah-olah kayak gue prospek. Padahal Pak mau ke Mabes untuk bilang, saya punya teman kenalan, saya kenalnya juga di Instagram. What the heck? Oke, kembali lagi bersama dengan Novera di Radio FM 378 yang sekarang kita lagi, ini si Adannya lagi out, nggak tahu kenapa. Baru gue mau nanya, gimana kabarnya Yuka? Ulang, Mak. Kok ulang? Lu di mana? Tunggu. Sorry, I love you too. sorry. Tadi kegeser. Guys. Oke, kembali lagi bersama dengan Mavera di Radio Gang Botol 378 bersama dengan Adam. Oke, Adam, ini ada pertanyaan dari Mavera. Pertanyaannya, Mavera udah lama. No, just about 20 minutes. Pertanyaannya, ini kan sekarang 378 apa itu malah terserah gua. Sekarang Yuka ini kan ada di Mabes, right? So you know her, right? Oke. Terus kenapa gitu nggak ada rencana? Oh iya deh, gue lagi nggak kemana-mana gitu kan? Kayaknya gue pengen deh ngeliat gimana kabarnya, how is he doing there, gitu kan? Karena ini kan seenggaknya ini yang kita omongin ini kita yang pernah kenal. I know her, you know her, we met. I mean like I spent time together with her, just even tonight. But she is a good person basically, but because the informant, she not really good. That's the reason. Tapi kalau menurut gue ya, kalau selain di Jakarta, emang lu gak ada niat gitu mau ketemu gitu? Nggak mungkin. Kalau gue bisa sosokan, gue tuh capable bisa menjadi teman yang baik buat siapapun yang ini ya, jadi teman gue udah kepikiran, gue bisa screenshot lu, begitu dengar kabar dia gue udah chat tapi nggak aktif channel satu, bahkan kau sih gue udah chat. Otomatis nggak aktif, tapi kan waktu pas dia ditangkap bentar Mak. Belum, Mak. Habis itu Kausi gue chat juga nggak ada ininya. Nah, karena gue di bidang fragrance, terus gue suka ikut bazar lah di kementerian, habis itu di DPR, MPR, di Gedung Nusantara dan lain-lain gitu. Gue udah 8 tahun ini dapat relasi kenalan sama istrinya jenderal dan lain-lain segala macam. Oke. Ya, dan yang dikata-katain Yuke segala macam, istrinya juga gue kenal. Oke. Nah, terus gue already sharing dengan mereka. Nih, gue bukan gede omong. Kalau gue ditantang tiba-tiba, coba lu ke rumah jenderal besok. Nggak besok, gue udah jatuh berapa hari lagi gitu ya. Cuman tuh kan privacy. Tapi gue bisa gitu, bener-bener gue ke rumah jenderal. Dan sekarang gue juga lagi proyek camper sama jenderal tersebut dan lain-lain. Nah, gini guys, semuanya itu tuh ada langkah-langkah dan proses-prosesnya. Gitu loh. Yoke ini sedang berproses, tersangka ya dia masuknya ya, ya kan, sedang berproses. Jadi kayak gue mau langsung ikut-ikutan, langsung masuk, jujur gue nggak, sorry gue potong, gue nggak nyuruh lu ikut-ikutan, enggak, gue nggak nyuruh lu ikut-ikutan, maksudnya lu kan cuma kenal sebatas teman, that's it, nggak perlu yang lu harus ke dalam, oh ya ini gue bantu lu, gue bantu ini, no, cuma pengen ngeliat si Sokia itu doang. Kalau gue tiba-tiba datang, kalau gue nggak minta dia her permission dan lain, tiba-tiba datang, terus pihak-pihak yang tersinggung sama dia itu marah dong sama gue. Kan gue ada mutualisme bisnis, Ma. Tapi kan masa iya mereka tahu? Enggak dong. Ya, tahu dong, Ma. Ya lu istilahnya kalau lu punya one day off gitu, udah deh gue kesana kucuk-kucuk. Yang penting kan lu nggak, makanya lu yang penting just for yourself gitu. Gue kenal lu juga, gue dengar ini kabarnya, gue cuman worried sama lu. Tapi gue dari ngeliat lu, you doing okay, lu fine, okay, that's it. Nggak bisa. Di situ kan kelihatan, nggak bisa, Ma. It's not kind of that easy, nggak bisa. Nggak benar-benar bisa sama sekali. Mama belak-belakan aja, lagian itu Hercules jadi kerangkang. Max. Nggak bisa iya kalau sekali. Iya benar. Ada pihak yang tersinggung, sedangkan gue masih harus menghidupi diri gue. Gue one man show loh, hidupin diri sendiri loh. Gitu. Jadi jangan hal kecil. Kalau Yuka nggak punya impact, nggak pernah kasih gue, nggak pernah ngasih apa. Jadi as a friends,
gue nggak mau langsung step ke situ, tapi gue tetap nanya, cek gimana, are you okay, bla bla bla, centang satu, gitu loh, centang satu, Tapi dan dia lu udah masih DM ke Kak Uzi? udah nggak dibalas, belum balas. Kak Uzi juga terakhir sering ketemuan sama aku, a couple times gitu. Seperti kita pikir orang sakit hati nggak akan sama kita, mah orang bakal tersinggung. Katanya bukannya Mafera ini kemarin sorry ngelirik juga. Oke, Udahlah. kita bahas dulu dengan Maria Belle Isle. Memang mau disebut kali namanya. Kemarin bukannya si Mak Vera ini story ngeledek si Yuka. Coba dibantu jawab, ada yang pernah gak ngeliat story Mak Vera, Hercules atau Yuka? Gua nggak pernah manggil si Yuka itu Hercules karena gue bukan head. Gue nggak suka speedhead. Terus gue nggak pernah manggil Nikita Mirzani, gue panggil Jengger. Terus Mami Online gue nggak pernah panggil Sarul. Tapi karena Maria Belas kemarin bukannya si Mak Vera ini story ngeledek Yuka, gue nggak ngeledek. Cuman gue prihatin. Kasihan? No. Prihatin? Yes. Why? Karena gue tahu dia orangnya gitu sebenarnya. Cuman karena dia udah ada yang temannya yang benar-benar vibe-nya positif, nggak ada yang dulu kenal sama gue, dia nggak pernah ngomong sampai ke jenderal si ini si itu, atau kepengen ngerosting buka-buka aib atau bikin-bikin macam-macam mukanya si yang udah almarhum, nggak pernah. Ini karena didukung juga sama follower-followernya satu dan sama teman-temannya yang numpang pansos diiyakan. Ngerti Maria? Bye-bye. Udah selesai. Jadi ada lagi yang mau komennya gua pin, habis gua pin terus gua blok. Itu bukan ngejelek-jelekin, itu berarti Mas Vera tuh kenapa? Itu similar kayak gue. Itu similar, Mas Vera tuh mirip sama gue. Jadi kayak itu nggak bagus buat lo gitu loh. Itu salah atau apa gitu lo ngomong objektif. Dari kemarin Mas Vera tuh banyak pro dan kontra, bahkan di gengnya sendiri lah apa atau ya, sama orang. Di geng gue itu ya that's true. Iya, karena lu ya, objektif aja. Tapi ya udah balik lagi ya, ini adalah sudut pandang. Iya, ya kan? Ini sudut pandang gue, cara gue pikir. Pemikiran orang sakit hati nggak akan sama seperti kita, orang bakal tersinggung. Dulu saat dia masih bergaul dengan Mami Online masih positif kok, tapi gue nggak kenal waktu itu. Di saat itu gue nggak tahu. Dan itu di saat itu I'm not play Instagram. I don't know Instagram. I just know Instagram about just 2 years. 2 years ago. Jadi gue nggak terlalu tahu waktu pas zamannya Yuko sama Mami Online, gue nggak tahu. Tapi yang gue banyak dengar kabarnya, Mami Online nggak suka kalau dia dendong. Itu doang. Itu benar gak tuh? Kalau dia dendong, nggak kata tahu Mami sih. Online, gue nggak mau dia ngeliat lu dandan, lebih baik lu apa adanya aja jadi hemong gitu. Nggak mau dia ngeliat seperti operasi kata, terus makeup, dia nggak mau. Itu yang gue dengar dari anak-anaknya Mami Online. Karena last month Januari, ya karena Januari kan gue meet and greet, ya dibilang meet and greet juga enggak juga sih, tapi ya emang ketemu. Dan di situ juga ada anaknya Mami Online, dan dia tunjukin foto, ini Mak Vera ketemu Mami Online itu baik gini. Dan salah satunya cerita tentang Yuka. Terus coba yang lu ngomong soal dia berangkat ibadah. Ya kan, itu I agree with you 100%. Gue non Muslim. I'm so sorry guys, gue nggak tahu. Pokoknya kalau Muslim salah, kita bilang dia udah salah, udah salah. Tapi bagaimana? Gue kontra, gue dari teman-teman gue, teman gue ributin gue, tapi gue diem aja. Dia tuh udah nenong guys, dia udah payudara. Kalau lu suruh dia dengan wujud apa ke mana namanya? Ke ibadah pakai yang laki-laki, dia juga berperang sebenarnya, bingung juga mau bagaimana. Paham kan Maaf ya maksudnya kan? Iya, karena kita kan ngikutin kalau kita mau masuk nih seperti gue Indonesia, gue ke Norway, so I have to follow the rule in Norway, right? Even I'm Indonesia. Jadi sama aja kayak Mami Online tuh follow the rule in Arab, ya kan? Kenapa? Karena paspornya dia tuh perempuan. Dokumen perjalanan itu di Indonesia only one paspor. Dan paspornya itu dia perempuan. Jadi dia ke Arab, lihat woman, a man, woman. Oke, di other side, man di other side. So, tapi kalau dia bohong,
Dia kalau seandainya dia bilang woman tapi dia ngikutin apa yang lu mau, dia bakal dapat sanksi di Arab gitu. Jadi nggak bisa. Jadi Nah, kalau buat si Malaka mah sama dia, tapi ini kita kan bahas religion very sensitif. Pokoknya kalau bahas religion bener-bener salah-salah gitu loh. Orang maunya begitu sebetulnya, itu kasihan juga. Dan yang kedua, gue prihatin banget sama orang-orang yang gini guys, kita nyakitin orang yang kita tahu orang itu udah dosa nih kayak dia, yang ke polsek terus dipanggil Saru 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 gitu, terus yang manggilnya denial, ngerti nggak? Emang lu Saru, emang lu. Terus dia marah dan itu dijadiin senjata bahwa dia marah. Gue kasihan di situ, ngerti ya? Tanpa lu sadarin, lu ngebully orang, lu tuh make the new sins, lu buat dosa baru loh. Lu tuh buat dosa baru yang tidak jauh lebih baik gitu loh, ngerti nggak? Dan nggak usah dia pakai munafik gitu. Katanya bukan Sarul, kenapa merasa? Ya udahlah, come on guys. Ya kan? Lu tahu intensi lu memang untuk itu gitu, ngerti kan? Dan dia berhak marah. Kasihan orang, tau nggak? Itu kasihan gitu loh. Jadi dia kayak double gitu pancingan, dan yang menurut gua crime dan kejahatan itu tidak harus clear kayak jahat, anjing babi bangsat gitu, nggak harus, ya kan, dengan kata-kata yang baik segala macam, tapi punya jebak trapping gitu, itu juga jahat loh, maaf ya. Itu the real crime loh, menurut gue nggak tahu pandangan lo, tapi itu gue agak-agak nggak suka sama orang yang kayak gitu-gitu. Ya statusnya yang mau juga kayaknya nggak ada gitu kan. Iya, gue nggak kenal dia, tapi gue nggak suka. Intinya guys, kalau ada orang dosa kayak transgender atau apa segala macam, kalian mau membantu mereka mengubah seolah-olah biar back on track apa segala macam dan lain-lain, tapi dengan cara menghina, mengini segala macam, tidak ada satupun orang yang akan bertobat. Kalau kalian tidak being example of love, ngerti kan? Lu tuh harus jadi contoh dulu yang bener-bener gitu, bener nggak Mas? Lu mau negur orang biar orang berubah, lu bukan dengan cacian. Orang cacian berubah karena sakit hati, nggak mungkin. Orang itu berubah itu karena tersentuh. Orang berubah itu karena ngelihat yang ngasih tahu itu jadi contoh. Sampel ya kan? Ya kan, ini yang straight, yang apa, jahat-jahat secara verbal segala macam gitu loh. Jadi kita udah parah banget sih netizen nih, kayaknya Indonesia ini FOMO gitu loh, Mak. Ya. Itu udah pasti ada masalah. Iya, banyak juga kayak gitu, banyak. Nih, kembali lagi dibaca dulu Cikuan Bunga 18. Tapi di hukum agama Islam tindakannya itu haram. Listen to me. Kak Gisel aja itu laki, dia pakai alis saja udah haram. Ya. Ngerti kalian? Emang kalau ngikutin muslim itu haram jatuhnya. Si Gisel aja pakai baju perempuan itu udah haram. Pakai alis aja udah haram. Kalau mau jadi dari laki udah haram. Apalagi yang begitu. Cuman kembali lagi, Indonesia itu dia nggak pakai hukum Islam syariat. Pakai hukumnya Undang-Undang 45. Penista agamanya ada? Nggak ada penista agamanya. Dari kemarin gue bilang, kalau emang ada penista agamanya, kalau ada, gue bakal guling-guling di salju. Kalau dinyatakan mami online terus masuk bui karena penista agama, gue guling-guling di salju. Oke? Ngerti buat Cikubuan? Ada lagi yang mau dibahas? Mami Rita sakit gara-gara Yuke sakit, Mak. Gimana pendapatnya? Oke, Adam dulu. Adam dulu pendapat. Ntar Mak Per, aduh Adam dulu kasih pendapatnya gimana? Apa tadi questionnya? Mami Rita sakit gara-gara Asmat. Oke. Mami Rita sakit gara-gara yoga. Namanya sakit gara-gara sakit, Mak, gimana? Mami Rita sakit Kak gara-gara yoga sakit, Mak. Maksudnya gimana sih, Mak? Mami Rita sakit gara-gara yoga sakit, Mak. Gimana pendapat? Jadi tuh Mami Rita, kakaknya Fitri tuh sakit, cuman gara-gara yoga. Gimana? Ngerti gak sih, Adam? Gini nih, Mami Rita itu mamanya Kak Fitri itu sakit gara-gara yoga. Karena yoga kan masuk penjara, kepikiran jadi sakit. Nah itu gimana menurut lo? Ngerti gak? Oh, ngerti. Oke.
gerobak donat giring opini netizen biar nyalahin itu alasan gerobak donat buat giring opini. Kan sakit emang sakit kan, emang udah sakit dan setahu aku kondisi fisiknya memang kurang sehat kan, memang stay on itu. Tapi kalau namanya pikiran karena orang yang dia sayang, ya wajar lah kalau tambah sakit. Nggak gimana-gimana. Ya nggak gimana-gimana. Udah dijawab, Adam. Mami Udah. Rita sakit, Kak, gara-gara juga sakit, Ma. Gimana pendapat? Nah, kalau pendapat aku, Mami Rita sakit. Kalau gara-gara Yuka, kan mereka nggak tinggal bareng. Satu, ya kan? Terus kalau Yuka begitu, pasti kan ada konsekuensinya. Kalian, waktu pas Yuka awal-awalnya datangnya udah kan, yang sampai kenal Dewi Persik segala. Terus waktu awal-awalnya Yuka datang, diajak podcast segala macem, orang tua itu nggak perlu digituin, dibawa-bawa podcast, ditanyain sama si bibir jebleh, ya kan? Dan sekarang kalau seandainya dia sakit gara-gara Yuka, kayaknya enggak deh, nggak make sense buat gue. Emang si Yuka siapa? Anak kandung? Bukan. Anak kandung aja dicabut aibnya. Buat komen jangan dipin akan dijauh. Semua juga hati-hati. Ada ngomong ya, jawabin dulu, ada nggak, aku mau ngerokok. Emang kalian tahu Mami Rita sakit dari mana? Itu cuma kata sorry, lagian nggak ada hubungannya. Oh, aku kan udah ke rumah Mami Rita, namanya juga orang tua, memang sakit, memang ada apa? Ada sakit, tapi kan namanya orang tua, ya kan? Udah tua, orang tua yang iya udah sakit orang tua gitu. Tapi kalau possible jadi tambah sakit karena ada orang yang pernah jadi pembela dia segala macam. Ya wajar kalau tambah sakit karena pikiran, namanya juga udah orang tua, wajar udah. Gila ya, setuju for mayor ya Kak Gisel, disematkan pula guys. Intinya siapapun yang jadi spokesperson nyebar-nyebarin hype segala macam, kalian gak usah munafik, itu semua ada benefitnya. Yang pertama jadi viral, yang kedua duit itu kan datang, ya kan? Mau nutup mulut lah atau for thank you lah karena udah membela, udah being a spokesperson dan lain-lain, nothing free. Ya, Yoko have her own reason for do that things gitu. Kita nggak tahu sejauh mana, sebanyak apa yang didapatkan benefitnya, ya kan? Nah, it's called consequence. Kalau kamu memilih untuk mendapatkan antara financial atau famous, ya itu konsekuensinya dengan cara ini. Ya kan harus terima gitu loh. Karena dia waria sampah. Anggi lu naik, jangan ngomong doang.